Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pertengahan kita malam ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Amin. Mari kita mulai ibadah kita angkat pujian, kita bernyanyi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi, amin. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dan rendah hati bertelut berdoa padamu, inilah bisikanmu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini serahkan hanya padamu,
kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jadi diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Pembacaan firman untuk epistel ataupun pendahuluan khotbah untuk di pertanyaan kita malam ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil itulah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kita baca bersama. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai alam pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau telah menghantarkan kami, anak-anak-Mu, dari jemaat GKPI Pamen ini untuk mendengar firman-Mu di tempat ini dengan penuh sukacita padamu. Untuk itu Tuhan, sendengkanlah telinga kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan sukacita. Juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman di tempat ini. Engkaulah yang mengajarinya, Engkaulah yang menuntunnya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan bukan kehendak hamba-Mu, tapi kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam. Firman Tuhan malam hari ini pada kita diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saat ini saya akan mencoba bagaimana tentang firman Tuhan saat ini saya coba sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Demikian katanya. Sebenarnya Allah tidak membenci rasa harga diri atau rasa bangga akan kepribadian diri kita sendiri. Yang dibenci Allah adalah membesarkan diri sendiri secara keterlaluan, melebihi kualitas yang sebenarnya, egois, menjijikkan bagi Allah, juga bagi manusia. Ini saya kutip suatu catatan kecil. Egois, menjijikkan bagi Allah, juga bagi manusia. Kadangkala di kehidupan kita ini, kita lupa bahwa keberadaan orang lain ada di sekitar kita. Jadi kita menganggap bahwa pengetahuan kita itu selalu melebihi dari orang lain. Karena Allah menyatakan di sana, Dia sebenarnya tidak keberatan dengan rasa harga diri kita. Tapi yang keberatan Dia ketika kita egois, hanya mau yang kita nyatakan itu benar. Allah menyatakan di sini, mari kebersamaan, saling mengalahkan diri masing-masing. Ketinggian hati angkuh, menepuk dada, penampilan yang sombong bagi keturunannya maupun lingkungannya. Keangkuhan yang sombong bagi keturunannya maksudnya di sini di keluarga. Kadang-kadang di satu keluarga ada yang punya kelebihan tersendiri sehingga hanya
ngomong dia yang mau didengar. Ini Allah yang tidak suka. Juga demikian di lingkungan. Karena di lingkungannya itu dia orang yang merasa hebat, sehingga dia meninggikan dirinya. Ini juga Allah kurang mau. Yang berhubungan dengan materi intelektual, semua itu keluar dari hati manusia. Menganggap unggul dari yang lain, sehingga merendahkan rohani orang lain, bahkan rohaninya. Karena rohani ini tidak bisa diukur oleh pengetahuan, materi, atau kekayaan. Mari kita yang tahu bagaimana rohani kita, bagaimana kita percaya terhadap Allah, bagaimana kita ini sebenarnya. Bukan orang yang menilai kita. Bukan kadangkala orang nampaknya hebat, di sana di sini, berprestasi di tempat kerja, berprestasi di mana-mana, tapi bagus kerohaniannya. Bukan, ini diingatkan Allah. Rohani kita, lo kita maboto, bohado dirita. Mari kita pelajari sendiri. Dalam ayat 7 dikatakan di sana, duri dalam daging Paulus. Kita ketahui duri dalam daging ini sangat sakit kalau bergerak. Di dalam dunia ini kita pasti merasakan pencobaan-pencobaan itu sendiri. Tidak jelas apa itu duri, kata Paulus. Sebenarnya Paulus ingin meminta kepada Allah, kurangilah duri ini di dalam diriku. Kurangilah beban ini. Di kehidupan kita sering itu, kita merasa bahwa Tuhan, kok berat kali yang kualami ini. Kurangilah Tuhan. Songonna mulai duk kurasa Tuhan. Bohado Tuhan. Tapi Allah malah menambah duri itu untuk Paulus. Malah ditambah duri dalam daging itu. Allah tidak mencabut duri itu. Tetapi Allah menambah kasih karunia. Jangan takut akan duri. Jika seseorang diberi Tuhan duri, Tuhan akan memberikan kebutuhan dan kekebalan di dalam tubuhnya. Di dalam kehidupan kita, banyak sekali ini yang kita alami. Ketika kita berbuat baik, banyak orang yang tidak suka. Ya kan? Ketika kita berbuat yang benar, banyak orang tidak senang. Kan? Ada lagi kadang-kadang orang bilang, badia honi. Ini yang sangat sulit. Tapi Tuhan tidak akan mencabut itu. Dibiarkan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan ketabahan. Ini yang perlu kita pikirkan. Maka kita meminta, Tuhan berikanlah aku kekuatan, ketabahan. Bagaimana aku menghadapi itu? Bagaimana aku menghadapi orang-orang yang demikian di lingkunganku? Paulus juga mempunyai kelemahan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan sanggup memberikan segala kasih karunia sesuatu. Malah lebih dari yang kita pinta. Inilah, lebih dari yang kita pinta. Semakin datang tantangan itu, mari kita semakin kuat. Bukan kita bilang singkirkan tantangan itu kan. Tapi apa? Tuhan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kemampuan menghadapi problem-problem hidup ini. Jangan pernah kita berbicara, Tuhan jauhkanlah masalah daripadaku. Karena apa? Saya bilang begitu. Karena kalau Anda tidak ingin ada masalah, maka di liang kuburlah kita. Tidak akan ada masalah. Masalah telah selesai. Maka dibilang ketika orang meninggal, ngasonang bibana. Artinya tidak ada masalah.
Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendekatkan. Sehingga dalam masalah ini, mari kita semakin dikuatkan Tuhan. Mari kita berbuat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menguatkan kita. Kalau problem itu semakin kita baik, semakin banyak problem, semakin banyak masalah. Jadi boleh kita bilang, welcome problem. Selamat datang problem. Tapi jangan lupa, Tuhan di pihak kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan. Seperti kata 2 Korintus 9 ayat 8. Orang yang banyak menabur akan banyak menuai. Orang yang sedikit menabur akan sedikit menuai. Artinya, orang yang banyak menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan berpihak sama dia. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak berpihak kepada kita. Inilah yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kehidupan kita? Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun masalah boleh kita selesaikan dengan baik. Karena kita percaya masalah ini bukan cuma di rumah. Di rumah ada masalah, pasti. Kadang-kadang di rumah, seperti rumah tangga orang Kristen, banyaknya orang menahan diri. Kenapa? Karena kita dibilang sudah, dang jadi sirang, anggoson disirang, hamatian. Ini kita pegang. Walaupun beribu masalah di rumah itu, mari kita pegang. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan masalah di rumahku. Di rumah sendiri, apalagi di luar rumah. Tentu banyak sekali. Kan begitu juga, banyak sekali masalah. Kadang saya berpikir juga, kadang-kadang jemaat ini merasa kalau penetua itu gak ada masalah. Kami juga banyak masalah. Baik di gereja, baik di konsistori, baik di mana ada masalah. Tetapi kita selalu minta, Tuhan, damaikan kami ini. Bagaimana Tuhan? Tunjukkan yang terbaik untuk kami. Biar kami dapat berbuat yang terbaik. Karena semua masalah hanya Engkau yang tahu Tuhan penyelesaiannya. Nah, di sini yang katakan ada penyerahan diri sama Tuhan. Kita harus percaya. Jangan kita menganggap kalau kita orang Kristen itu senang. Sudah bahagia, saya Kristen, sudah hebat. Tidak. Semakin kita menguatkan Kristen itu banyak masalah, banyak problem. Banyak tekanan, banyak siksaan di mana-mana. Kenapa? Karena kita udah pikullah salibku. Pikullah kuk ini. Kuk yang kupasang ini ringan adanya. Maka bebanmu akan dikurangi. Disuruh kita memikul kuk. Kuk itu berat. Bukan ringan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, kuk itu ringan adanya. Nah, di sanalah kita diajari juga. Pikulah kuk. Kemudian saya lihat ini, surat Paulus ini saya lihat ini sangat hebat. Allah menerangkan kepada Paulus, Paulus akan menerangkan kepada jemaat. Ayat 8, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya iblis mundur daripadaku. Meminta dia kepada Tuhan. Mundur, Tuhan bantu aku. Aku gak sanggup lagi. Banyak kali duri ini, banyak kali masalah ini, banyak kali cobaan-cobaan yang datang kepadaku. Ketika aku membela padamu. Ketika Paulus tidak di pihak Tuhan, dia senang saja. Bagaimana menghukum orang, bagaimana menyiksa orang Kristen, dia bersenang-senang saja, dia tidak ada beban. Karena dia kebal hukum. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan, dia merasa berat sekali Tuhan masalah ini. Kadangkala kita juga mau putus asa. Angirimon. Bongado. Kadang-kadang ada juga berpikir,
kutinggalkanlah gereja itu. Banyak kali di gereja itu orang yang tidak suka sama aku. Ini problem. Kemanalah aku gereja yang bisa menyenangkan hatiku? Disinilah kita ambil kesalahan. Kemana aku pergi Tuhan? Gereja yang menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan Tuhan. Di sini masalahnya. Bagaimana dengan kita? Mari kita pikirkan bersama. Apakah ketika ada gunung di depan kita, kita berdoa, Tuhan, singkirkanlah gunung ini karena aku mau lewat. Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan gunung itu. Gunung tetap ada di situ. Kemudian kita meminta lagi, Tuhan, laut ini besar kali gelombangnya. Redakanlah gelombang ini Tuhan. Karena kami mau lewat. Kami jangan tenggelam dibikin ombak. Ini satu problem. Sering kita pada umat parmaraun. Kalau kita berdoa pada umat parmaraun. Jangan ada rintangan. Kita minta jangan ada rintangan. Ini Tuhan juga berpikir. Jangan ada rintangan. Apalagi di satu bus. Apa kita sendiri di bus itu? Tidak, ramai. Tapi yang harus kita minta, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu rintangan di dalam hidupku. Berikan aku kemampuan Tuhan. Jangan kita bilang, jauhkan rintangan ini. Jauhkan gunung ini Tuhan, geser, aku mau lewat. Itu udah kita yang kelewatan. Kita yang luar biasa di situ. Permintaan kita itu luar biasa. Kita suruh Tuhan menggeser gunung. Siapa rupanya kita? Kita minta Tuhan menggeser gelombang. Siapa rupanya kita? Menghentikan gelombang. Tapi yang mau kita untuk diri kita. Tuhan, mampukan aku. Mampukan aku melewati gelombang ini. Mampukan aku menyelesaikan masalah ini. Ini yang perlu kita. Mampukan. Maka Paulus meminta kepada Allah. Kurangilah duri ini. Maka Allah semakin menambahi duri itu. Sampai 3 kali Paulus meminta. Ditambahi. Duri tidak akan kukurangi. Tetapi kemampuan untuk mengatasi duri itu. Aku akan berikan kepadamu kasih karunia. Ini. Bagaimana kasih karunia diberikan Tuhan sama kita. Mari kita pikirkan kembali. Mari kita meminta. Jangan kita berpikir. Di boto Tuhan ini sudi. Na perlu diau. Kita berpikir begitu. Sama dengan anak kita. Enggak diminta anak kita. Kan Bapak tahu apa yang perlu sama aku. Kadang-kadang kita rindu juga. Kenapa anakku ini enggak minta ya? Ini rindu. Kerinduan orang tua. Asugarina di Pangido nian. Lianokku do. Dakia di Pangido. Tuhan itu pun rindu. Mari kita berdoa. Meminta kepada dia. Bagaimana kita mengatasi masalah. Yang paling heran lagi kita. Banyak orang meminta. Tuhan. Itu selalu mencemooh aku. Tuhan. Bungkamlah dia Tuhan. Jangan dia mencemooh aku. Asal lewat aku. Pasti markusi pusik Tuhan. Jangan. Tapi yang kita minta tadi apa? Tuhan, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kemampuan agar tahan terhadap cemoohan itu. Di sini dia, berikan aku kemampuan agar tahan. Jadi di sini Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan sama dia ketahanan, kekuatan sama dia.
Maka di ayat 10, masalah yang dihadapi Paulus tidak membuatnya putus asa dan membenci kehidupan. Tidak membuatnya. Tidak dia membuat putus asa. Dan tidak membenci kehidupan. Justru semakin banyak masalah, semakin dia bergelut, semakin dia ingin melayani. Bagaimana jemaat itu biar berubah, biar kembali kepada Tuhan. Inilah suatu kehebatan. Rasul Paulus meminta agar dia hebat untuk mengatasi masalah ini. Agar dia baik. Agar orang tahu bahwa dengan keberadaannya orang-orang mau bertobat, mau mendengar Tuhan. Dia buat surat ini ke jemaat Korintus, karena Korintus saat itu kacau, maka dia buat ini. Kenapa dibilang gitu? Dia kuat itu. Seperti yang ditulis di 1 Korintus 15 ayat 53, kata gini. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa. Dan yang harus dapat mengenakan yang tidak mati. Yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Di ayat 53. Di ayat 54, maut telah ditelan. Artinya kita boleh melaksanakan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita pegang ini. Sudahlah, kalau memang begitu sekelilingku, biarlah begitu. Tapi aku tetap berpegang, apapun yang kuperbuat hanya untuk Tuhan, bukan untukku. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kuperbuat, aku berbuat untuk Tuhan, bukan untukku. Jadi kita ini berbuat ini untuk Tuhan kita, bukan untuk kita sendiri ya. Mari kita berbuat di lingkungan, di rumah, di keluarga, di gereja, dimanapun kita. Apapun yang kuperbuat untuk Tuhan, bukan untuk diriku. Karena itu, Amanginang 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatkanlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa Tuhan, dalam Tuhan persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini mari kita ingat. Di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepadamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di saat ini Engkau telah mengajari kami bagaimana kami dalam kehidupan kami, bagaimana kami merendahkan diri kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bagaimana kami juga meminta kekuatan kepadamu Tuhan, agar semua rintangan dalam kehidupan kami dapat kami melaluinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 3. Yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih dan berkat yang daripadamu. Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari. Engkau melimpahkan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti ibadah pertamiangan di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu telah hadir di sini. Berkati ibadah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami ke depannya selalu dalam penyertaan-Mu. Tuhan, tadi hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat tumbuh dan berkembang, serta kami nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat teman pendeta resort beserta seluruh penatua GKPI Pamen. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan hamba-Mu membawa sukacita, dan selalu tetap setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang daripadamu, dan setiap pelayanan hamba-Mu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir dan berkumpul di sini karena berhalangan atau satu pekerjaan atau hal lainnya. Berkati setiap kegiatan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Bapa dapat memberikan kebaikan, sehingga di hari-hari berikutnya dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, kuatkan dan sembuhkan ya Tuhan. Bagi kami yang kesulitan, Engkau limpahkan berkat yang daripadamu ya Tuhan. Bagi kami yang kekurangan, Engkau cukupkan ya Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon. Secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah berkeluarga, namun merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Berkati setiap doa dan pengharapan hamba-Mu ya Tuhan, agar keinginan yang tulus dari hamba-Mu Engkau jawab ya Tuhan, sehingga nama-Mu lah yang semakin dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang belum menemukan jodoh atau pasangan hidup, nyatakanlah kasih yang ada padamu, sehingga pasangan yang hidup yang Engkau tunjukkan ya Tuhan ada pilihan yang terbaik dari-Mu, sehingga dapat persatukan dalam kasih-Mu. Bagi jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, berkati setiap rencana hamba-Mu ya Tuhan, berikanlah yang sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, agar dimanapun mereka diberikan tanggung jawab yang daripadamu, hanya nama-Mu lah yang semakin dimuliakan. Buat anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, berkati setiap proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan mereka ya Tuhan, agar menjadi berguna dan membuat bangga di tengah-tengah keluarga, terutama di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, mulai dari puncak pemerintahan yang tinggi sampai ke pemerintahan yang paling bawah. Limpahkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu ya Tuhan, agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat membawa kebaikan dan keadilan di negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat khusus penyakit COVID yang masih melanda di dunia saat ini. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan dan kesabaran, agar kami mampu melewatinya. Kami percaya Tuhan, cobaan ini akan berakhir, hingga akhirnya penyakit COVID ini akan hilang dan kembali normal seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami yang baru merayakan ulang tahun. Berkati setiap pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkan dan teguhkan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani, agar semakin setia kepada-Mu. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, agar kami sampai di rumah kami, dan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi. Banyak doa dan pengharapan yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah tahu apa yang dalam hati kami. Untuk itu ya Tuhan, agar terhalang kasih dan berkat-Mu, ampunilah kesalahan kami dan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Firman Tuhan untuk menyampaikan persembahan kita dikutip dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita sampaikan persembahan kita. Jemaat, kami persilahkan bangkit berdiri. Untuk persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi padamu? Kasihanilah kami,
terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menemani kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam. Salam. Pinasahat tu panitia.